Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara Indonesia. Karena materinya agak luas, maka untuk membahas materi ini saya akan membagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama kita membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup dan memahami terbentuknya Kepulauan Indonesia. Insya Allah untuk hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia kita akan mengulas minggu depan. Memahami perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup kita sebagai awal materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sejarah perkembangan bumi. Berbicara tentang sejarah perkembangan bumi, kita berdasar dari teori para ilmuwan, yaitu yang disebut dengan teori Big Bang, bahwa asal-usul perkembangan bumi itu berasal dari adanya ledakan dahsyat yang mengeluarkan atau melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar, dan materi-materi inilah yang kemudian mengisi alam semesta berbentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, energi dan partikel lainnya. Ringkasnya membentuk sistem tata surya. Kemudian teori lain adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah disebut dengan zaman arkaikum. Zaman arkaikum adalah zaman di mana kulit bumi masih sangat panas, masih menyerupai gumpalan bola gas, permukaan bumi yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Selanjutnya, masa yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum disebut juga dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama, di mana pada zaman ini kulit bumi sudah berangsur-angsur stabil dan di situ mulai muncul mikroorganisme atau hewan bersel satu, kemudian kemunculan hewan amfibi dan ikan yang tidak berahang. Kemudian lanjut ke masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Zaman kehidupan kedua di mana pada masa ini diperkirakan muncul beragam hewan yang bertubuh besar yang kemudian lazim disebut dengan dinosaurus. Jadi pada masa Mesozoikum ini disebut dengan zaman reptil, disebut juga dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Kemudian selanjutnya adalah zaman atau masa Neozoikum. Zaman Neozoikum ini dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama adalah zaman tersier. Zaman tersier ini adalah zaman di mana mulai muncul hewan primata seperti kera. Kemudian yang kedua adalah zaman kuarter. Zaman kuarter itu dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistosen. Pada kala Pleistosen itu diperkirakan muncul manusia purba, awal mulanya muncul manusia purba, dan yang kedua adalah kala Holosen. Kala Holosen itu adalah kemunculan manusia purba yang sudah lebih sempurna, mirip dengan ciri-ciri manusia seperti sekarang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kepulauan Indonesia itu terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor endogen. Faktor endogen yaitu pergerakan lempeng tektonik. Kepulauan Indonesia itu terbentuk oleh 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Ada juga lempeng Filipina yang lebih kecil. Lempeng Eurasia yang berada di bagian utara Indonesia bergerak ke arah selatan tenggara Indonesia, lempeng Indo-Australia bergerak ke arah timur laut Indonesia, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat-barat daya Indonesia. Sedangkan lempeng Filipina bergerak ke arah barat daya Indonesia dengan kecepatan gerakan lempeng berkisar antara 7 sampai 9 cm per tahun. Kemudian, pergerakan lempeng tersebut bertemu pada satu zona tumbukan yang kemudian disebut dengan zona subduksi. Zona subduksi itulah yang kemudian membuat pulau-pulau yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksogen. Secara umum, faktor eksogen itu adalah faktor dari luar bumi, yaitu terjadinya pelapukan, terjadinya pengikisan atau erosi, dan pengendapan atau sedimentasi. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Untuk perubahan iklim, kondisi yang berlangsung pada kala Pleistosen antara 3 juta tahun sampai 10.000 tahun yang lalu disebut juga dengan zaman es atau zaman glasial. Tetapi karena suhu bumi menjadi sangat rendah dan gletser yang berada di kutub utara mencair hingga menutupi sebagian benua-benua besar seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya, pecahan-pecahan es tersebut menyebar ke daerah-daerah sekeliling benua. Meluasnya permukaan es menyebabkan turunnya permukaan air laut, turunnya permukaan air laut sampai mencapai kedalaman antara 100 sampai 150 meter dari permukaan semula. Nah, pada kala Pleistosen, bagian barat Indonesia yang sudah mulai stabil itu pernah terhubung dengan daratan Asia Tenggara dan sekitarnya. Sedangkan daratan wilayah barat menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara disebut dengan paparan Sunda, sedangkan di wilayah timur menghubungkan Pulau Papua dengan Australia yang kemudian disebut dengan paparan Sahul. Apa buktinya? Buktinya adalah fauna yang terdapat di daerah paparan Sunda, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, mempunyai kesamaan dengan fauna yang terdapat di daratan Asia, sedangkan fauna yang terdapat di paparan Sahul, yaitu daerah Papua, Irian, memiliki kesamaan dengan fauna yang terdapat di Australia. Kemudian yang terakhir adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yaitu berupa massa bebatuan dan dengan energi yang sangat besar yang menjadikan lempeng-lempeng itu bergerak pada saat mengalami gesekan dan benturan yang cukup keras. Itulah sebabnya Kepulauan Indonesia sangat rentan mengalami kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Tentang pembentukan Kepulauan Indonesia kita tidak akan bahas lebih dalam karena kita belajar sejarah, bukan belajar geografi. Selanjutnya, kita belajar tentang teori awal keberadaan masyarakat Indonesia. Teori awal keberadaan masyarakat Indonesia yang pertama adalah ada satu teori yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara yang dikemukakan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang berpendapat bahwa manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya adalah teori Yunan. Teori Yunan itu mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia
yaitu berasal dari Yunan atau Cina Selatan yang masuk ke Indonesia setelah tinggal lama di daerah-daerah lain di wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam. Namun belakangan, para ahli berpendapat bahwa teori ini tidak mengacu pada asal-usul manusia purba, melainkan pada bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori Afrika. Teori Afrika ini adalah teori yang kurang populer sebenarnya. Menurut teori ini bahwa manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara itu adalah dari Afrika. Nah, kemunculan teori-teori ini berdasarkan dari ciri-ciri manusia Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia sampai saat ini. Ada Papua Melanesoid. Papua Melanesoid adalah orang yang mendiami Riau, Kepulauan Indonesia Timur, dan Papua. Kemudian yang kedua adalah Proto Melayu. Proto Melayu itu terdiri dari suku Dayak, Toraja, dan Sasak. Kemudian yang ketiga adalah Deutro Melayu. Deutro Melayu itu adalah orang yang sekarang mendiami Sumatera, Jawa, atau lebih dikenal dengan suku ya, Sunda, Bugis, Bali, dan yang umumnya yang ada di Indonesia. Nah, ini manusia-manusia atau suku-suku yang sekarang mendiami Indonesia, itulah yang diambil acuan sehingga keluar teori ini. Tetapi secara umum, manusia purba Indonesia menurut penelitian itu yang tertua adalah Meganthropus erectus, kemudian Pithecanthropus, jenis Homo, dan Homo sapiens. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.